Oke, kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11 ya, yaitu tentang materi bab matriks. Nah, yang pertama di sini yaitu definisi matriks. Kalian bisa lihat. Matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari bilangan-bilangan menurut baris dan kolom, serta ditempatkan dalam tanda kurung. Ya, bisa tanda kurung biasa atau kurung siku. Matriks dilambangkan dengan huruf kapital, huruf besar ya, gini. Huruf kapital A, B, C, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang ada dalam matriks disebut elemen matriks. Jadi yang ada dalam sini semua ini A11, A12 sampai A1N ini tuh elemen ya atau anggota. Bentuk umum matriks dengan M baris dan N kolom adalah sebagai berikut ya. Kalian bisa lihat di gambar. Jadi ini baris ya, baris itu ke samping. Ini baris pertama, baris kedua sampai baris ke M ya. Kemudian untuk kolom itu dari atas ke bawah ya. Ini kolom pertama, kolom kedua sampai kolom ke N. Kemudian ada keterangannya di sini. AMN adalah anggota pada baris ke M, kolom ke N matriks A. Kemudian A11, A12 sampai A1N itu baris pertama. Kita langsung masuk ke contohnya. Misalnya ini matriks B. Matriks B itu anggotanya ini ya. Misal negatif 1, 0, 2, ini 3, 1, negatif 2. Ini 0, 7, negatif 3. Ini misalnya ya, contohnya ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Elemen penyusun baris pertama, ini baris ya. Di sini ada 3 baris. Ini baris pertama, baris kedua, ini baris ketiga. Kolomnya itu ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi kalau misalnya ditanyakan elemen-elemen penyusun baris ke-1 itu ini elemen penyusun baris ke-1 berarti negatif 1, 0, dan 2. Elemen penyusun baris kedua itu 3, 1, dan negatif 2, dan seterusnya seperti itu. Misalnya yang ditanyakan kolom, elemen-elemen atau anggota-anggota penyusun baris ketiga, kolom ketiga berarti yang ini 2, ini kolom ketiga 2, negatif 2, dan negatif 3. Ini untuk kolom ya, penyusun untuk kolom ini tadi contoh penyusun baris pertama. Ini baris pertama, ini baris kedua. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan satu-satu itu contohnya seperti ini. Elemen atau anggota yang terletak pada baris kedua kolom pertama. Kita cari ini baris kedua ya. Baris kedua kolom pertama. Nah, berarti yang terkena dua-duanya itu ini 3. Jadi elemen penyusun pada baris kedua kolom pertama itu 3 ya. 3 ini. Nah, contoh yang lain misalnya matriks A ya. Matriks A itu anggotanya negatif 1, 2, 0, dan 4 ya. Dan 4. Kemudian ini 2, negatif 3, 1, 7. Ini 4, 1, 2, dan 0. Nah, ini berarti dia ada 3 baris ya. Kalian bisa lihat ada 3 baris, ada 4 kolom. Kalau misalnya yang ditanyakan anggota atau elemen penyusun baris ketiga, berarti baris ketiga yang bawah ini, yang 4, 1, 2, dan 0. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan satu-satu, contoh anggota atau elemen ya yang terletak pada baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kedua.
Kita tulis berarti kayak gini. A32 ya. Sama dengan. Ini berarti yang ditanyakan anggotanya yang terletak pada baris ketiga kolom kedua. Kita bisa lihat, kalau misalnya bingung kalian bulati aja gini. Baris ketiga kolom kedua, berarti jawabannya 1 ya. Jadi yang dilingkari 2 kali. Kemudian kalau misalnya yang ditanyakan yang terletak pada baris kedua kolom ke-4, A24 ya. Karena di sini A juga ya. Matriks A. Jadi A kecil kita gunakan. Baris kedua kolom ke-4. Ini baris kedua. Ini baris kedua, kolom keempatnya. Ini berarti jawabannya 7 ya, seperti itu. Kemudian untuk ordo itu baris kali kolom. Nah, untuk yang di atas ini ordonya itu M dikali N ya. M dikali N. Atau kalau misalnya dinotasikan, dia dinotasikan gini, A M dikali N ya, seperti itu. Berarti untuk contoh yang di bawah tadi, ordonya berordo. Di sini ada 1, 2, 3 baris. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Berarti ordonya 3 kali 4. Atau kalau misalnya dinotasikan seperti ini, A 3 kali 4. Nah, ini itu ordo matriksnya ya. Dinotasikan seperti ini. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu transpos matriks. Jadi transpos matriks AM dikali N adalah matriks AN dikali M. Jadi dia dibalik ya. Caranya gimana? Yaitu kita ubah baris jadi kolom atau ubah kolom jadi baris. Jadi baris di sini ya, itu diperoleh dari kolom, kemudian kolom diperoleh dari baris. Contohnya, tentukan transpos matriks Q. Kita lihat di sini. Barisnya itu 0,5 ya. Baris pertama 0,5. Itu kita ubah jadi kolom pertama. Kemudian baris kedua negatif 26. Kita ubah jadi kolom kedua negatif 26 ini. Atau caranya juga bisa gini. Kolom pertama di sini, kolom pertamanya itu 0 negatif 2. Kita ubah jadi baris pertama. Kemudian kolom kedua diubah jadi baris kedua. Contohnya lagi gini, misalnya matriks A ya. Matriks A itu nih, baris pertamanya 2, 4, dan negatif 5. Ini anggotanya. Kemudian baris kedua negatif 3, 0, 7. Gini. Nah, kalian bisa ngubah lambangnya gini. A ini transposnya ya. Jadi dilambangkan AT ya. Gini. Dibaca transpos dari matriks A. Transposnya berarti kita ubah gini. Ini tadi baris pertamanya 24 negatif 5. Kita ubah jadi kolom pertama. Kolom pertamanya 24 negatif 5. Kemudian baris keduanya negatif 3, 0, 7. Kita ubah jadi kolom kedua. Kolom keduanya berarti negatif 3, 0, 7. Nah, seperti ini cara mengubah atau mentransposkan matriks. Ordonya yang di ini, yang A, ordonya 2 kali 3. Atau dinotasikan gini. A2 dikali 3. Kemudian yang transposnya ordonya dibalik ya. Dia jadi 3 baris kali 2, 3 kali 2. Ini AT. Transpos dari matriks A. Kemudian contoh yang lainnya misalnya matriks B ya. Matriks B ini anggotanya 2, 3, 0, 1 ya. Berarti transposnya sama dengan kita ubah. Tadi saya contohkan baris jadi kolom. Bisa juga ngubahnya dari kolom menjadi baris. Kita lihat di sini kolom pertamanya 2, 0. Kita ubah jadi baris pertama 2, 0. Kolom keduanya 3, 1. Kita ubah jadi
baris ke 2, 3, 1. Nah, ini tuh transposnya. Kalau misalnya ditanyakan ordonya ini tetap ya, ini B 2 kali 2. Ini transpos dari matriks B-nya ini 2 kali 2 juga. Contoh yang lain misalnya matriks C. Matriks C anggotanya ini 2, negatif 1, 0 ya. Berarti ini ordonya itu 1 kali 3 ya. Karena satu baris tapi kolomnya ada 3. Kita ubah berarti transposnya sama dengan baris jadi kolom. Barisnya itu 2, negatif 1, berarti sini kolom pertama 2, negatif 1, 0. Kalau misalnya ditanyakan ordonya, ini ordonya itu 3 kali 1. Yang di atas ordonya 1 kali 3 seperti itu. Nah, kemudian bagian yang C yaitu kesamaan matriks. Dua matriks dinyatakan sama apabila, yaitu yang pertama memiliki orde yang sama, yang kedua unsur yang seletak atau bersesuaian itu memiliki nilai yang sama. Kemudian bagian D, jenis-jenis matriks. Yang pertama matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolom. Contoh misalnya matriks A ya. Matriks A ini 2, 4, 0, 1. Ini tuh matriks persegi. Karena barisnya 2, kolomnya 2. Kemudian contoh yang lain misalnya matriks B. Matriks B itu ini. Misalnya di sini 3, negatif 1, 2. Kemudian 0, 4, 1, 0, 2, negatif 2. Ini itu termasuk matriks persegi karena banyaknya baris dan banyaknya kolom sama ya, sama-sama 3 ya. Kemudian jenis matriks yang kedua yaitu matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Contoh ini ya, L. Ini dia ada 2 baris, ordonya itu 2 kali 1. Kolomnya ada 1, jadi disebut matriks kolom. Ini juga B. B itu 3 kali 1 ya. Barisnya ada 3, kolomnya 1. Kemudian yang jenis yang ketiga yaitu matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Contoh N. Satu baris, barisnya itu 5, anggotanya 5, 8 ya. Ordonya 1 kali 2. Ini ordonya 1 kali 3 ya. Nah, kemudian jenis matriks yang keempat yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan setiap elemen atau anggota yang tidak terletak pada diagonal utama adalah 0 ya. Nah, contohnya gini. Ini tuh matriks diagonal. Jadi diagonal utama itu arahnya dari atas ke samping bawah. Arahnya begini ya. Ini tuh matriks diagonal. Diagonalnya tidak boleh ada anggotanya yang 0. Kemudian matriks satuan ya. Matriks satuan dia sama dengan matriks diagonal. Cuma bedanya diagonal utamanya itu semuanya 1 ya. Jadi matriks satuan adalah matriks yang setiap elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Ini contohnya 1 semua ya. Ini contohnya 1 semua. Sedangkan untuk diagonal, matriks diagonal ini elemen utamanya bukan 1 ya. Tapi tidak boleh 0. Nah, kemudian matriks satuan ini biasa disebut dengan matriks identitas ya. Selain matriks satuan, dia biasa disebut matriks identitas ya. Kemudian jenis matriks yang keenam yaitu matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang setiap elemennya atau anggotanya itu 0. Kalian bisa lihat contohnya ya. Di sini
Untuk contoh pertama ada 2 baris 3 kolom ya. Contoh kedua 3 baris 4 kolom. Kemudian ada lagi yaitu matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Contohnya misalnya matriks B. Matriks B itu ini anggotanya itu negatif 5, 1, 7. Kemudian ini 0, 6, dan 8. Kemudian di sini 0, 0, negatif 7. Ini yang B. Kemudian matriks C misalnya, misal matriks C itu di sini 1, 0, 0. Kemudian di sini negatif 2, 1, ini 0. Ketiga negatif 3, 8 gini. Nah, yang B ini itu disebut matriks segitiga atas ya. Segitiga atas di sini karena bentuknya gini, segitiga. Dia tidak 0 ya di bagian atas. Kemudian ini disebut segitiga, matriks segitiga bawah ya. Oke, kemudian kita masuk bagian E yaitu operasi matriks. Yang pertama di sini penjumlahan dan pengurangan. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks adalah sebagai berikut. Yang pertama, matriks tersebut harus memiliki ordo ya. Memiliki ordo yang sama. Jadi dia berordo sama. Kemudian penjumlahan atau pengurangan terjadi pada elemen-elemen atau anggota yang memiliki letak sama. Ini ya, memiliki letak sama. Contoh misalnya di sini matriks A ya, diketahui itu matriks A 2, 1, 0, negatif 1. Kemudian matriks B ini 1, 2, 4, 0, negatif 1, 3 gini. Kemudian matriks C itu misal di sini 3, negatif 2, 0, 1, negatif 1, 2 ya. Nah, penjumlahannya misal kita jumlahkan A tambah B itu nggak bisa ya. A tambah B ini nggak bisa. Kenapa? Karena ordonya tidak sama ya. Ini harus berordo sama. A itu ordonya 2 kali 2, sedangkan B berordo 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Jadi yang bisa di sini B ditambah C. B ditambah C itu ini. B ditambah C bisa ya. Ini bisa. Kemudian B dikurang C juga bisa. Kita contohnya misalnya gini. Misalnya tadi ini matriks D. Matriks D itu 1, 2, negatif 3, 0, negatif 1, 1. Kemudian matriks E itu anggotanya negatif 2, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa dijumlahkan ya. D ditambah E itu sama dengan 1, 2, negatif 3. Tidak cukup ini ya. 0, negatif 1, 1 ditambah negatif 2, 0, 1, 2, 3, 4. Ini sama dengan sini ya. Sama dengan ini 1 ditambah negatif 2. 1 negatif tambah negatif 2 itu negatif 1. Kemudian 2 ditambah 0 itu 2 tambah 0 sama dengan 2. Jadi letaknya harus sama ya. Letaknya harus sama. Kemudian negatif 3 ditambah 1 negatif 2. Kemudian 0 ditambah 2 itu 2. Negatif 1 ditambah 3
negatif 2. 1 ditambah 4 itu sama dengan 5. Nah, jadi seperti ini. Begitu juga dengan pengurangan, kalian bisa coba sendiri ya. Nah, kemudian bagian kedua yaitu perkalian matriks. Yang A, perkalian matriks dengan skalar. Jadi perkalian matriks A dengan suatu bilangan asli K adalah penjumlahan berulang matriks A sebanyak K kali. Kita contohnya misalnya matriks A ya, matriks A lagi. Matriks A itu anggotanya 1, negatif 1, 2, 4 gini ya. Berarti kalau misalnya skalarnya 2, 2A seperti ini. 2A itu sama dengan berarti 2 dikali A. A tadi itu 1, negatif 1, 2, 4. Ini perkalian biasa aja ya. Sama dengan 2 dikali 1, 2. 2 dikali negatif 1, negatif 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 4 itu 8. Nah, seperti ini. Ini untuk perkalian matriks dengan skalar. Kemudian bagian B yaitu perkalian matriks dengan matriks. Syarat perkalian matriks adalah kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Rumusnya ada di sini ya. Ini sebenarnya seperti ini ya. Contoh misalnya ini. Matriks A itu ordonya 2 kali 3. Kemudian matriks B ordonya 1 kali 2. Matriks C ordonya 3 kali 4. Matriks D ordonya 2 kali 3. Nah, kalau misalnya A dikali B nggak bisa ya. A dikali B nggak bisa. Kenapa? Karena ini A itu baris kolomnya dengan baris ininya nggak ketemu ya. Jadi kalau misalnya dikalikan dia nggak bisa. Yang bisa itu A dikali C. A dikali C bisa karena ketemu 2 dikali 3 ketemu dengan 3 kali 4. Jadi baris kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua ini. Kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua ini sama. Jadi menghasilkan ini sisanya 2 kali 4. Ini untuk A dikali C. Kemudian yang bisa B dikali D juga bisa. B dikali B, D bisa ya. B itu 1 kali 2. Kemudian D itu 2 kali 3. Ini sama ya. Jadi ini hasilnya nanti matriks yang 1 kali 3 seperti itu. Kalian banyak-banyak lihat referensinya di buku. Di situ juga ada contoh perkaliannya ya. Setelah ini saya contohkan untuk perkalian matriks dengan matriks. Kemudian ini yang bisa lagi itu nggak ada lagi ya selain itu. Ini bisa B dikali A juga bisa. B dikali A bisa. A dikali B nggak bisa. A dikali B itu karena 2 kali 3. A itu 2 kali 3, B itu 1 kali 2. Ini nggak ketemu, nggak sama. Jadi dia nggak bisa. Tapi kalau dibalik, B dikali A bisa 1 kali 2. B itu 1 kali 2. Sedangkan A 2 kali 3. Ini ketemu dia. Jadi bisa. Nanti hasilnya matriks yang hasilnya ordonya 1 kali 3 seperti ini. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya. Misalnya diketahui matriks A itu 2 kali 3. Ordonya 2 kali 3. Jadi barisnya 2, kolomnya 3. Sedangkan matriks B barisnya ada 3, kolomnya 2. Yang ditanyakan A dikali B. A dikali B berarti gini. Matriks A dikali matriks B sama dengan matriks A-nya tadi 1, 2, 4. Matriks B-nya 3 negatif. Ini 3 negatif 1, 0. B-nya itu 3, 0, negatif 2, 1, 0, 5. Gini. Nah, perkaliannya sama dengan ya. Di sini tulis sama dengan. Nah, hasilnya nanti karena matriks A itu ordonya
2 kali 3, 2 barisnya 2, kolomnya 3, sedangkan matriks B kalau barisnya 3, kolomnya 2, nanti menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 2. Kalian bisa lihat nanti hasilnya ordo 2 kali 2. Jadi cara perkaliannya baris dikali kolom. Kalian lihat baris pertama 1, 2, 4 dikali kolom ke 1. Jadi di sini pas di baris pertama ada 3 anggotanya. Di kolom pertama untuk yang B juga ada 3 anggotanya. Jadi masing-masing dapat 1. 1 dikali 3. 1 dikali 3 itu 3. Kemudian 2 dikali negatif 2 itu negatif 4 ya. Kemudian 4 dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi dijumlahkan semua, 3 ditambah negatif 4 ditambah 0. Sudah selesai untuk baris pertama kali kolom pertama. Kemudian yang kedua kita kalikan lagi, baris pertama dikalikan juga dengan kolom kedua. Juga sama 3 ya. Jadi 1 dikali 0, ini sebelah sini 1 dikali 0 itu sama dengan 0. Kemudian 2 dikali 1 itu 2. 4 dikali 5 20. Seperti ini. Kemudian sudah selesai baris kedua lagi untuk matriks A. Baris kedua dikali kolom pertama. 3 dikali 3 9. Negatif 1 dikali negatif 2 positif 2 ya. Kemudian 0 dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi berurut, pertama mulai dari 3 kali 3. Negatif 1 dikali negatif 2 tengah kali tengah. Ujung 0 dikali 0. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita kalikan lagi baris kedua dengan kolom kedua. 3 dikali 0 itu sama dengan 0. Negatif 1 kali 1 negatif 1 ya. Kemudian 0 dikali 5 itu sama dengan 0. Nah hasilnya seperti ini. Tinggal dijumlahkan ya. Jumlahkan itu sama dengan, sini aja cukup, sama dengan 3 kurang 4 itu negatif 1. 9 tambah 2 11. 0 tambah 2 tambah 20 22. 0 dikurang 1 tambah 1 negatif 1. Nah hasilnya seperti ini. Nah kemudian kalian juga bisa coba, tadi kan sudah A dikali B, kalian bisa coba B dikali A ya. B dikali A, matriks B itu ordonya 3 kali 2. Matriks B, matriks A ordonya 2 kali 3. Karena ketemu ya, berarti nanti hasilnya ordonya 3 kali 3. Kalian bisa coba nanti hasilnya 3 kali 3. Ini kan hasilnya 2 kali 2 ya. Ini 2 kali 2. Kalian bisa coba untuk B dikali A, hasilnya nanti matriks yang ordonya 3 kali 3. Dia bisa karena ketemu ya di sini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diketahui matriks A dan B seperti di layar. Jika diketahui bahwa matriks A sama dengan 2 kali transpos dari B, tentukan nilai dari A ditambah 2B tambah C. Jadi kita mencari dulu nilai A, B, dan C-nya. Nah, petunjuknya ini diketahuinya itu A sama dengan 2 kali transpos B. Kita tulis ulang di sini. Matriks A-nya itu diketahui sama dengan A, anggotanya 4, 2B, dan 3C. Ini sama dengan 2 kali transpos B. Mengubah transpos, ingat materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu dari baris kita ubah jadi kolom. Nah, baris dari matriks B di sini 2C kurang 3B, 2A tambah 1 itu barisnya kita ubah jadi kolom. Berarti tulis di sini 2C dikurang 3B ya. 2C dikurang 3B. Kemudian di bawahnya ini 2A ditambah 1. Kemudian baris kedua kita ubah jadi kolom kedua. Ini baris keduanya kita ubah jadi kolom kedua. Di sini A berarti di bawah B tambah 7. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita kalikan ya. Ini sama dengan 2 dikali 2C itu 4C. 2 dikali negatif 3B negatif 6B. 2 dikali 2A 4A. 2 dikali 1 positif 2.
Kemudian 2 dikali A ini 2A. 2 dikali B 2B. 2 dikali 7 positif 14. Nah, sudah dapat seperti ini, baru kita selesaikan ya. Pertama kita cari nilai yang sendiri dulu di sini. Ini bisa kita selesaikan karena ini 4 ya. 4 itu sama dengan 2A. Tulis di sini 4 sama dengan 2A. Berarti kita dapat nilai A-nya sama dengan 2. Sudah dapat nilai A-nya, kita cari nilai B. Ini 2B itu sama dengan 4A tambah 2. 2B sama dengan 4A tambah 2. A-nya tadi kita dapat 2 ya. A-nya kita dapat 2. Berarti 4 dikali 2 itu 8 tambah 2 sama dengan 10. 2B sama dengan 10. Berarti kita dapat nilai B-nya itu sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5 ya. Ini enggak cukup layarnya. Jadi kalian kalau misalnya ngerjakannya nanti di buku kan lebih luas itu ya. Kemudian mencari yang ketiga, nilai C-nya. 3C ini sama dengan 2B tambah 14. Nah, di atas ini bisa 3C sama dengan 2B. B-nya 5. 2 dikali 5 itu sama dengan 10 ya. 10 ditambah 14. Berarti nilai C-nya 3C sama dengan 24. 24 bagi 3 kita dapat nilai C sama dengan 24 bagi 3 itu 8. Nah, sudah dapat semua. Berarti nilai A 2. Ini ya, A sama dengan 2, B sama dengan 5, kemudian C sama dengan 8. Kita substitusi ke soalnya di sini. Ini sama dengan A itu sama dengan 2 ditambah 2 dikali B. 2 dikali 5 10 ditambah C-nya sama dengan 8. 2 tambah 10 tambah 8 sama dengan ini 20 ya. Ini hasil akhirnya sama dengan 20. Kalian rapikan di buku kalian ya. Silakan dicatat, jangan lupa di subscribe ya.